Selamat pagi, Pak. Pagi Daniel, tumben pagi-pagi udah ngantor. Mau curhat. Ada apa sih? Ada apa sih? Sudah bulan Juli, Pak. Sebentar lagi Juli kan sudah setengah tahun. Kok target saya Ya, rasanya segitu-segitu aja ya, Pak ya? Kok nggak naik-naik ya jualannya kok rapayu-payu ya, Pak? Sedih, Pak. itu. Oke, apa? Selama ini kamu kalau ketemu sama klien kayak apa? Kalau boleh saya tanya itu. Eh, ya pasti kan buka pintu dulu gitu, cari kenalan, cari pipeline, terus Ya, Pulau pas ketemunya Nuwun. aja. Pas ketemunya aja. Ngomonginnya apa sih? Biasanya sih terus saya ngemeng soal company profile, Pak. Soal Oke. Dinarji dari awal kapan ini itu, terus apa Setelah yang itu, program yang kita punya gitu-gitu. setelah itu, Setelah itu mau apa enggak gitu. apa enggak apanya nih? Kliennya mau beli apa enggak gitu. Ini yang kita punya ini Jadi loh gitu. Mau kamu beli mau enggak beli nawarin kayak syukur, enggak mau ya MRT, wes gitu. kamu kayak nawarin MRT 2.0 atau apa namanya Ya, DPM atau LSE ya. gitu ya? Ini loh kami punya Oke. yang untuk remote solution tuh kami punya MRT 2.0 bla 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 bla. Kemudian kalau Eh, butuh influencing ada influencing remote audience bla 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 eh. atau DPM dengan jadi people management gitu. Nah, kalau kalau situasi meeting kayak gitu, Mm-mm. siapa yang lebih banyak ngobrol, Saya ngomongnya? kan saya yang Oke, memperkenalkan company profile-nya, Pak. oke. Klien dikit ngobrolnya gitu ya. Iya ya paling cuma yo ya ya Hmm. ya ya gitu-gitu. Kamu jadi lebih kenal klien nggak kalau kamu yang lebih banyak ngobrol? Enggak, kan tujuannya memperkenalkan kita. Oke. Neil, kira-kira penting nggak kita tahu kebutuhannya klien? Iya penting sih Pak, kan yang mau beli dia, Pak. Oke. Nah, itu dia. Pasti Daniel pernah ditelepon kan sama kayak apa telemarketing bank gitu kan yang nawarin apa dicairin lah apalah apa pinjaman lah segala macam. Ya, Mereka datang ke kita dengan nawarin produk mirip dengan kamu. betul. Perasaan kamu pas digituin seperti apa? Ya kalau nggak butuh, tak tutup Pak teleponnya Pak. Nah, nah itu dia. Artinya kan penting kita tahu kebutuhannya klien tuh apa. So, untuk tahu kebutuhan klien, kira-kira siapa yang harus istilahnya lebih banyak ngomong? Kliennya Pak. Kliennya. So, sales meeting itu dialog. Berarti kalau Oh. mau terjadi dialog, gitu, memang tugas kita ngenalin company kita apa, tapi lebih penting dialog, nih. Kalau dialog kan dua arah. Bagaimana kita menciptakan dialog kira-kira? Menurut Daniel Iya dengan kalau klien? iya bisa nanya Pak. Nanya persis kayak sekarang saya kan banyak nanya juga ke kamu gitu, sedikit ngasih tahu, banyak Oh. nanya. So kalau kita lakukan itu terjadi dialog dua arah kan ya, gitu kan? Sebisa mungkin siapa yang harus bicara lebih banyak kalau gitu? Si kliennya biar Klien. dia curhat. Tujuannya apa nih? Tujuannya apa nih? Ya Biar kita biar kenal kebutuhan dia. yes. Oh iya ya kita tahu kebutuhan dia, terus kita bisa punya apa nih untuk Benar. oh Ibaratnya mencukupi. ibaratnya ini pagi-pagi ngomongin makanan, ibaratnya kamu punya daging sapi, daging ayam, daging kambing di belakang gitu kan. Nah, kliennya tuh kan kita harus tahu dia lagi mau makan apa. Tapi daging sapi itu bisa diolah. Mau jadi steak, mau jadi rawon, mau jadi rendang, itu kan beda-beda yang mereka mau makan. Nah, sama Oh, dengan programnya kita, itu kan bisa kita olah sesuai sama kebutuhannya klien. I see. Jadi harus Jadi saya penting yang nanya. pada tahap awal penting karena kalau kita menyodorkan program yang sudah ada di portfolio kita, ya jangan heran sales kamu agak kurang naik gitu kan. So Iya, Pak. itu satu mindsetnya tuh kan berarti kalau perilaku kayak gitu mindsetnya adalah kita harus apa? Harus bertanya. Harus bertanya, harus eksploratif gitu kan.
keinginan tahuan kita terhadap klien, kita mau kenal loh sama mereka. Itu mindset. Persis kayak yang design thinking kemarin yang saya bikin power tips juga sama kamu itu. Ya kan, kita harus kenali dulu usernya itu maunya apa. Oke. Gitu. Perilakunya kamu harus dirubah nih. Nah, bagaimana cara kamu merubah perilaku supaya lebih banyak nanya? Supaya terjadi dialog. Dicoba, Pak. Oke, bagaimana nyoba? Jualan, mencoba bertanya. Oke. Apa yang harus kamu lakukan sebelum actually ketemu klien? Obrolannya terhenti di saya bingung menjawab apa, ya kan? Tadi saya sudah main sinetron dengan Pak Joko. Ya, saya kebetulan coaching sih sebenarnya gitu dengan bos saya di sini tentang target penjualan yang nggak sampai-sampai gitu. Sebenarnya tipsnya apa sih Pak untuk tentang sales dan juga perilaku salesperson-nya sendiri? No, kalau tadi dilihat dari role play-nya kita, walaupun itu pernah terjadi, kita pernah ngobrol gitu kan. Satu mindset yang harus kita miliki pada saat datang ke klien, terutama adalah kita ingin kenalan, kita ingin tahu. So kita explore melalui dialog. Kan? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk terjadinya dialog, gitu kan, berarti kita harus banyak bertanya kan, banyak mendengarkan juga gitu. Setiap kali dia jawab kita respon gitu. Nah, di sini itu pentingnya perilaku kita yang berbeda pada saat kita ketemu sama klien gitu kan, untuk sales. Nah, perilaku atau behavior, kalau kita pakai cara yang sama, saya nyodorin menu ke klien gitu kan, ini itu dibilang enggak, bulan depan saya ketemu lagi mungkin saya akan nyodorin. Persis kayak telemarketing. Ya kan? Ya, which is sudah bosen gitu. Jadi kliennya kan kita nggak kenal klien. Kita memaksakan produk kita untuk dibeli. Gitu Daniel. Jadi harus dengarkan lebih banyak, tanya lebih banyak, dialog lebih banyak. Itu dia 3 tips. Oke. Itu dia 3 tipsnya di Power Tips kali ini tentang sales and behavior ya. Tips lainnya silahkan ikuti di Power Tips berikutnya. Jangan lupa like dan juga subscribe. Pak Joko, terima kasih. Thank you Daniel. Selamat makan pagi. Oh iya, siap. Sahabat Dinarji juga terima kasih. Sampai jumpa.